mengenal brand Kelma, brand legendaris Spanyol yang dikabarkan menjadi aparel baru timnas Indonesia. Nama Messi Hilgers kini akhirnya kembali beri kejutan menjelang tim merah putih menjalani turnamen penting di bulan Maret mendatang. Ramai soal nama Shane Patinama yang dikabarkan akan berlabuh ke klub Super League di pertengahan musim ini. Begini kata Miliano Jonathans setelah berhasil mencetak gol bersama klub barunya di Eredivisie menjelang kembali bergabung ke skuad Garuda. Video momen trofi Piala Dunia 2026 mampir di Jakarta Convention Center kini menarik perhatian. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Kabar soal pergantian penyedia seragam tempur atau aparel timnas Indonesia kini kembali menghangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air menjelang berakhirnya kontrak provider saat ini. Nama brand legendaris asal Spanyol, yaitu Kelma, kini mendadak mencuat ke permukaan dan digadang-gadang menjadi kandidat kuat untuk membalut tubuh para punggawa skuad Garuda. Rumor ini memantik rasa penasaran publik, terutama generasi muda, mengenai apa sebenarnya Kelma dan seberapa besar reputasi mereka di kancah sepak bola dunia. Ya, Kelma bukanlah pemain baru di industri olahraga, melainkan sebuah entitas yang telah berdiri sejak tahun 1977 di Elche, sebuah kota di provinsi Alicante, Spanyol, didirikan oleh Diego Danjas Quiles. Jenama ini identik dengan logo jejak kaki hewan yang ikonik dan mudah dikenali. Puncak kejayaan Kelma terjadi di era 1990-an, di mana mereka menjadi sponsor teknis bagi klub raksasa dunia, yakni Real Madrid. Momen paling bersejarah bagi Kelma adalah di saat menemani Real Madrid menjuarai Liga Champions di musim 1997-1998 yang mengakhiri puasa gelar Eropa Los Blancos selama 32 tahun. Jersey Real Madrid era tersebut hingga kini masih diburu oleh para kolektor karena desainnya yang klasik dan nilai historisnya yang tinggi. Selain Real Madrid, Kelma juga pernah mensponsori timnas Olimpiade Spanyol pada 1992 di Barcelona, di mana tuan rumah sukses menyabet medali emas sepak bola kala itu. Reputasi mentereng di masa lalu tersebut membuktikan bahwa Kelma memiliki DNA juara dan pengalaman menangani tim-tim dengan basis supporter yang masif. Di kancah sepak bola Indonesia sendiri, Kelma sebenarnya bukan orang asing karena sudah sering warawiri di kompetisi di Liga 1, di mana sejumlah klub tanah air pernah merasakan kualitas jersey buatan Spanyol ini, mulai dari PSM Makassar, Persik Kediri, hingga yang terbaru, yakni Persib Bandung. Kerjasama dengan klub lokal tersebut menjadi bukti bahwa Kelma memahami karakteristik pasar, iklim, dan kebutuhan spesifikasi jersey untuk pemain di Indonesia. Secara global, Kelma kini juga sangat agresif di pasar Asia, bahkan menjadi sponsor resmi untuk Piala Asia di Qatar yang lalu, serta menyuplai bola resmi kompetisi. Jika kabar kerjasama dengan timnas Indonesia benar-benar terwujud, maka ini akan menjadi sinergi menarik antara ambisi skuad Garuda untuk terbang tinggi dengan brand yang ingin mengembalikan kejayaan masa lalunya. Kualitas bahan, desain yang timeless, dan jaringan distribusi global yang kuat menjadi nilai tawar yang mungkin dipertimbangkan oleh PSSI dalam memilih Kelma. Kini, publik hanya tinggal menunggu apakah logo cakar ikonik tersebut akan benar-benar melekat di dada J. Itzes dan kawan-kawan dalam waktu dekat. Kondisi terbaru, Messi Hilgers per Januari 2026 ini kini kembali menarik perhatian di tengah skuad Garuda, kini bersiap untuk menjalani turnamen resmi FIFA di Jakarta. Ya, diketahui sebelumnya, Messi Hilgers memang sedang dalam masa pemulihan dari cedera robekan ligamen lutut anterior atau yang disebut ACL, di mana Messi Hilgers mengalaminya di saat sesi latihan bersama FC Twente pada November tahun kemarin. Kala itu, ia diperkirakan harus absen hingga akhir musim ini atau setidaknya hingga Agustus mendatang. Namun setelah menjalani operasi, sosok Messi Hilgers fokus pada rehabilitasi fisik untuk bisa kembali merumput lebih kuat dan lebih cepat. Ya, hal itu benar saja. Di mana kabar baiknya kini kembali datang dari sang pemain. Kabar baik ini sebelumnya diunggah oleh akun Instagram yang bisa update soal sepak bola tanah air dan juga timnas Indonesia, yaitu Nusantara Bowlers. Akun tersebut mengabarkan bahwa kondisi Messi Hilgers kini sudah membaik dan siap kembali ke lapangan dalam waktu dekat ini. Update Messi Hilgers. Messi Hilgers melalui siaran langsung Instagram menyampaikan bahwa pemulihan cedera ACL-nya berjalan sangat baik. Kondisinya terus membaik dan dalam 2 minggu ke depan ia diperkirakan sudah bisa kembali menjalani latihan di lapangan hijau. Tulis akun Instagram tersebut mengabarkan. Ya, kabar baik ini pun langsung disambut positif oleh para penggemarnya di tanah air. Apalagi beberapa bulan ke depan,
skuad timnas Indonesia akan menjalani turnamen penting. Dan nama Messi Hilgers kini kembali dinantikan untuk comeback setelah sekian lama absen. Ya, comebacknya sosok Messi Hilgers memang tidak sedikit yang menantikan di skuad tim merah putih. Namun semua itu saat ini masih tergantung dari kondisi sang pemain. Bisa pulih tepat waktu atau tidak. Selain itu, comebacknya Messi Hilgers juga tergantung dari John Hartman sebagai pelatih skuad Garuda. Jika John Hartman membutuhkan sang pemain di dalam skuadnya nanti, dan kondisi Messi Hilgers sudah fit 100%, maka bukan tidak mungkin sang pemain akan bergabung nantinya. Ya, saat ini tentu doa, support dan dukungan kepada Messi Hilgers untuk pulih lebih cepat adalah suatu hal yang paling tepat. Mengingat sang pemain saat ini juga butuh semangat untuk bisa terus berjuang melewati cedera yang ia alami saat ini. Bintang timnas Indonesia yang saat ini bermain di Buriram United, yaitu Shane Patinama, tiba-tiba dikaitkan dengan klub Oranye. Kabar itu diketahui dari unggahan akun Instagram yang membahas seputar sepak bola Asia Tenggara, yakni Se-Asia Goal pada Rabu kemarin. Akun tersebut memposting foto Shane Patinama yang berseragam timnas Indonesia dengan latar belakang Oranye. Selain itu, akun tersebut juga memposting simbol Oranye dan jam pasir dalam kolom captionnya. Jika ditafsirkan, maka akun tersebut menyampaikan bahwa Shane Patinama akan merapat ke klub berwarna oranye. Lantas, apakah klub Oranye tersebut adalah tim yang berada di Super League? Ya, dalam hal ini tentu ini menarik kita nantikan. Ya, warna oranye identik dengan Persija Jakarta dan juga Borneo FC. Namun melihat rekam jejak transfer kedua tim tersebut, maka kini Persija Jakarta lah yang mendatangkan pemain naturalisasi timnas Indonesia. Persija Jakarta mendatangkan Jordi Amat dari raksasa Liga Malaysia secara bebas transfer, di mana Jordi Amat tampil cukup baik bersama Persija Jakarta di Super League di musim ini. Berkat campur tangannya, Persija Jakarta kini konsisten di papan atas klasemen Super League, di mana Persija Jakarta juga tengah dikaitkan dengan gelandang naturalisasi timnas Indonesia, yakni Warjener, di bursa transfer putaran kedua ini. Tim akan Kemayoran, kabarnya sudah deal dengan Iverjener. Bukan tidak mungkin bagi Persija Jakarta sekaligus memboyong Shane Patinama di putaran kedua di musim ini. Sebagai informasi, Liga Thailand kabarnya akan merubah regulasi terkait pemain asing, di mana satu di antara yang diubah adalah soal kuota pemain Asia Tenggara. Kabarnya, Liga Thailand akan menghapus kuota pemain Asia Tenggara. Hal ini akan berdampak pada pemain Indonesia yang berkarir di Thailand, seperti Shane Patinama, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, dan juga Pratama Arhan. Menarik dinantikan. Apakah klub Oranye yang akan menjadi tujuan Shane Patinama adalah Persija Jakarta atau Borneo FC? Bintang muda timnas Indonesia yaitu Miliano Jonathans kini mencetak gol perdana di kompetisi Liga Belanda, di mana ia menjebol gawang AS Alkmaar di laga tunda pekan ke-16 Eredivisie. Excelsior sukses menahan imbang tuan rumah dengan skor 1-1 di Ava Stadion. Gawang Excelsior jebol terlebih dahulu lewat gol tuan rumah yang dicetak di menit ke-65. Excelsior harus berterima kasih kepada Miliano Jonathans, di mana pemain berusia 21 tahun itu menjebol gawang Alkmaar dengan sontekan kaki kirinya setelah menyelesaikan assist di menit ke-81. Bagi Miliano Jonathans, ini merupakan gol perdananya untuk level Eredivisie di sepanjang karirnya. Pria dengan julukan Pangeran Depok itu tercatat memiliki 36 pertandingan di pentas Eredivisie sejak musim 2021 yang lalu. Sementara hasil imbang ini membuat Excelsior kini berada di peringkat ke-14 dengan nilai 21 poin dari 19 pertandingan yang sudah dimainkan. Unggul 7 angka dari tim penghuni zona degradasi. Miliano Jonathans mengawali permainan dari bangku cadangan. Tidak butuh waktu lama bagi pemain yang sering dijuluki Pangeran Depok itu untuk menunjukkan bakatnya. Sebuah umpan silang matang dari Van Duinen diselesaikan dengan dingin di kotak penalti Alkmaar oleh Miliano Jonathans. Gol itu mengubah skor menjadi 1-1 dan bertahan hingga laga bubar. Bagi Miliano Jonathans, penampilan di markas Alkmaar dini hari tadi merupakan caps keduanya dengan seragam Excelsior. Jonathans melakoni debut bersama klub barunya, Excelsior Rotterdam, menjamu Telstar di pekan ke-19 pada Minggu dini hari kemarin. Miliano Jonathans dalam laga itu bermain selama 16 menit dengan tampil dari bangku cadangan. Total sudah 28 menit bagi Miliano Jonathans bermain dengan seragam Excelsior setelah pindah di pekan lalu dari FC Utrecht dengan status pinjaman. Dengan adaptasinya yang langsung nyetel, membuatnya kemungkinan akan mendapatkan menit bermain lebih. Aksinya bersama Excelsior melawan Alkmaar tadi menjadi bekal positif bagi Miliano untuk menghadapi laga selanjutnya. 3 hari lagi, mereka akan menghadapi tuan rumah FC Twente. Setelah mencetak gol ini, ya tentu saja, itu membuatmu ingin lebih. Namun hal itu tetap terserah pelatih soal apa yang akan dia lakukan. Bagaimanapun, saya senang bisa mencetak gol pertama saya hari ini, dan kami pasti mendapat 1 poin, ujar Miliano Jonathans setelah pertandingan selesai. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini, dan salam olahraga.